Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan kembali. Nama saya Ahmad Barga Al-Zuhri, mahasiswa program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir di Institut Darul Quran Jakarta. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini, bismillah, kami izin berbagi terkait materi ilmu asbab al-wurud. Ketika kita membaca sebuah hadis, seringkali kita langsung berusaha memahaminya hanya dari teks yang tertulis. Begitu kan ya? Padahal, pernahkah kita berpikir mengapa Rasulullah menyampaikan hadis itu, kepada siapa hadis itu sebenarnya ditujukan, peristiwa apa yang sedang terjadi ketika sabda itu disampaikan, dan lain sebagainya. Bisa jadi sebuah hadis yang tampak sederhana, ternyata memiliki latar belakang yang sangat penting. Karena itu, para ulama tidak hanya mempelajari apa yang diucapkan Nabi, tapi juga mencari tahu mengapa, kapan, kepada siapa, dan dalam keadaan apa hadis itu disampaikan. Kajian ilmiah inilah yang dikenal dengan ilmu asbab al-wurud, yaitu ilmu yang membantu kita memahami konteks di balik lahirnya sebuah hadis, sehingga pesan Rasulullah dapat dipahami secara lebih utuh dan tepat. Begitu teman-teman. Insya Allah melalui presentasi ini kita akan belajar terkait pengertian asbabul wurud, urgensinya dalam memahami hadis, proses lahirnya ilmu ini, kemudian berbagai bentuk sebab munculnya hadis, hingga manfaat dalam memahami ajaran Islam ini secara benar. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita menuju pembahasan yang pertama. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita paham sedikit ya, setelah kita paham terkait uh, pentingnya mengetahui latar belakang atau asbab al-wurud. Jadi kita bisa bahasa sederhanakan asbab al-wurud itu latar belakang ya, latar belakang dari sebuah hadis. Sekarang kita akan bahas apa sebenarnya yang dimaksud dengan asbab al-wurud, tentunya dari perspektif ilmu hadis ya. Pertama, kata asbab secara bahasa merupakan bentuk jamak dari kata sabab, yang berarti sebab, faktor atau sesuatu yang menjadi pemicu terjadinya sebuah peristiwa. Dalam kehidupan kita sehari-hari, hampir setiap peristiwa memiliki sebab. Misalkan seorang pergi ke rumah sakit, ya pasti karena sakit. Atau seorang guru menjalankan kembali materi karena ada mahasiswa yang bertanya, begitu ya. Artinya, selalu ada latar belakang yang mendorong suatu tindakan atau ucapan. Adapun yang kedua yaitu al-wurud. Apa itu al-wurud? Berarti datang, muncul, atau terjadinya sesuatu. Dalam kajian hadis, yang dimaksud dengan wurud adalah muncul atau disampaikannya suatu hadis oleh Rasulullah SAW. Jadi fokusnya bukan hanya pada isi hadis, tapi juga pada peristiwa ketika hadis itu disampaikan. Jika kedua unsur itu kita gabungkan, maka asbab al-wurud bisa kita simpulkan dengan berarti sebab-sebab atau peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi Rasulullah menyampaikan sebuah hadis. Dengan kata lain begini, ilmu ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan penting. Di antaranya pertanyaan, mengapa Rasulullah menyampaikan hal tersebut? Kepada siapa hadis itu ditujukan? Peristiwa apa yang sedang terjadi? Apakah hadis itu muncul sebagai jawaban atas pertanyaan, penjelasan masalah, atau karena adanya suatu kejadian? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sedang dan akan dijawab melalui asbab al-wurud ini. Mengapa istilah ini penting? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan memahami makna istilah asbab al-wurud, kita menjadi sadar bahwasanya hadis tidak lahir di ruang kosong. Banyak hadis disampaikan karena adanya pertanyaan dari para sahabat, kejadian yang sedang berlangsung, atau kebutuhan untuk memberikan solusi terhadap sebuah persoalan. Oleh karena itu, memahami sebab kemunculan hadis akan membantu kita memahami tujuan dan maksud Rasulullah, bukan sekedar menghafal bunyi hadisnya. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui terkait asbab al-wurud dari segi definisi, berikutnya kita akan mempelajari bagaimana ilmu ini itu berkembang dalam tradisi keilmuan Islam, dan juga mengapa para ulama
merasa perlunya menyusun sebagai salah satu cabang ilmu dalam ulumul hadis. Di slide ini kita bisa melihat bahwasannya terlihat perbandingan antara dua cara membaca hadis ya, yaitu membaca hadis hanya dari teksnya dan memahami hadis dengan cara memperhatikan konteks atau asbab al-wurudnya. Di kolom pertama pada bagian kiri, yaitu memahami hadis hanya dari segi teks, dijelaskan bahwasanya apabila hadis dipahami hanya dari teksnya saja, ada beberapa risiko. Di antaranya itu kesimpulannya bisa diambil secara terburu-buru. Seseorang mungkin langsung menetapkan bahwasanya makna hadis ini berdasarkan lafaz yang dibaca, maknanya ini. Padahal ia belum mengetahui mengapa hadis tersebut disampaikan. Kedua, muncul resiko menyamaratakan jawaban yang sebenarnya bersifat khusus untuk suatu keadaan. Padahal bisa jadi Rasulullah SAW pada saat itu merupakan jawaban untuk orang tertentu, kondisi tertentu atau persoalan tertentu. Jadi ada risiko untuk menyamaratakan jawaban. Yang ketiga, yang berikutnya, yang ketiga yaitu rentan terjadi kesalahpemahaman ya. Atau ya pada intinya yang ketiga rentan sekali terhadap menimbulkan kesalahpahaman. Bukan karena teks hadisnya yang salah, tetapi karena pembacanya tidak memperhatikan situasi yang melatar belakangi dari munculnya hadis tersebut. Sebagaimana contoh misalkan ada dokter menyampaikan jangan banyak minum ya. Kalau kalimat ini dilepaskan dari konteksnya, orang akan menganggap bahwa minum dalam jumlah banyak itu selalu dilarang. Padahal mungkin konteksnya dokter bilang seperti itu karena mungkin kita sedang memiliki sakit apa dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ketika kita memahami hadis dengan konteks pada bagian kanan atau dijelaskan bahwasanya asbab al-wurud membantu kita dalam memahami maksud hadis Rasulullah SAW secara lebih tepat. Kita tidak hanya mengetahui bunyi sabdanya yang sederhana, tapi juga mengetahui persoalan apa yang sedang dihadapi, kepada siapa sabda tersebut ditujukan, dan tujuan apa yang ingin dicapai oleh Rasulullah SAW. Dengan begitu, kita dapat juga mengetahui batas dan sasaran spesifik dari sebuah hukum. Apakah sabda tersebut berlaku untuk seluruh umat ataukah berkaitan dengan peristiwa tertentu? Apakah ia merupakan ketentuan tetap atau solusi terhadap persoalan yang sedang terjadi pada saat itu? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memahami konteks tidak berarti membatasi atau mengurangi kedudukan hadis. Nah, setelah kita mengetahui bahwasanya ilmu ini sangat penting, pada slide berikutnya kita akan coba melihat bagaimana sih kebutuhan terhadap konteks berkembang dari masa Rasulullah dan para sahabat hingga akhirnya asbab al-wurud ini menjadi sebuah cabang ilmu dari ilmu ulumul hadis. Berikut garis waktunya terkait kebutuhan konteks atau asbab al-wurud ya. Pertama, yaitu ada masa era Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Pada masa Rasulullah sebenarnya asbab al-wurud belum menjadi disiplin ilmu yang dibukukan. Mengapa? Ya karena pada saat itu para sahabat menyaksikan langsung kehidupan Rasulullah. Mereka hadir ketika sebuah peristiwa terjadi, mereka bertanya ataupun mendengar pertanyaan yang diajukan kepada Nabi, dan juga mengetahui kondisi yang melatar belakangi dari sebuah sabda yang disampaikan oleh Nabi. Dengan kata lain, pengetahuan tentang konteks masih bersifat implisit, yaitu dipahami secara alamiah tanpa harus ditulis dan dijelaskan sebagai pendukung dari setiap sabda Rasulullah SAW. Yang kedua, yaitu pada masa era pasca era sahabat ya, era pasca sahabat, di mana keadaan mulai berubah ya setelah wafatnya Rasulullah SAW dan juga wafatnya beberapa sahabat. Islam berkembang ke berbagai wilayah. Sementara umat yang baru masuk Islam tidak lagi bisa menyaksikan langsung peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Nabi. Mereka harus menerima riwayat, mereka hanya bisa menerima riwayat hadisnya saja. Akibatnya muncul kebutuhan untuk mengetahui latar belakang hadis tersebut. Karena konteks yang dahulu difahami secara langsung kini mulai hilang seiring berjalannya waktu. Inilah yang pada slide disebut dengan kebutuhan eksplisit, yaitu kebutuhan untuk menjelaskan secara tertulis sebab-sebab munculnya hadis. Yang ketiga, yaitu periode ataupun garis waktu lahirnya ilmu asbab al-wurud. Melihat kebutuhan tersebut yang disampaikan tadi di era pasca sahabat, para ulama mulai
mengumpulkan berbagai riwayat yang menjelaskan sebabnya, menjelaskan peristiwanya, dan kondisi di balik sebuah penyampaian hadis. Ya tujuannya tentu bukan sekedar mencatat sejarah, tetapi menjaga agar makna asli hadis tidak hilang dan tidak disalahfahami oleh generasi-generasi berikutnya. Dari sinilah kemudian lahir ilmu asbab al-wurud sebagai salah satu cabang keilmuan dari segi ilmu asbab al-wurud, ilmu hadis. Nah, setelah kita ketahui bahwasanya ilmu asbab al-wurud ini lahir, pertanyaan berikutnya adalah apa saja yang biasanya menjadi penyebab munculnya sebuah hadis. Pada slide berikutnya kita akan bahas 3 pemicu utama lahirnya hadis dalam kajian asbab al-wurud. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita coba cari tahu apa pemicu munculnya hadis ya. Setelah kita mengetahui bagaimana ilmu asbab al-wurud itu berkembang, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang apa saja sih yang menjadi latar belakang munculnya sebuah hadis. Sebagaimana terlihat bahwasanya kajian asbab al-wurud membagi pemicu munculnya hadis menjadi 3 bentuk utama. Yang pertama, adanya pertanyaan. Yang kedua, adanya peristiwa. Dan yang ketiga, adanya keadaan atau kondisi tertentu. Pada tahap ini kita cukup memahami gambaran umumnya terlebih dahulu ya. Nah, agar lebih jelas lagi, insya Allah di slide berikutnya kita akan bahas satu persatu terkait pemicunya ya. Di antaranya yang pertama yaitu nanti kita akan bahas hadis yang muncul karena adanya pertanyaan. Nah, kita langsung ke slide yang pertama ya, yaitu terkait pemicu yang pertama, yaitu munculnya hadis karena adanya pertanyaan. Pada masa Rasulullah SAW, para sahabat memiliki semangat belajar yang begitu tinggi. Ketika mereka menghadapi persoalan yang belum mereka pahami, mereka tidak berijtihad, namun mereka langsung bertanya kepada Rasulullah SAW. Tentu pertanyaan-pertanyaan mereka sangat beragam. Ada yang berkaitan dengan akidah, ada yang berkaitan dengan ibadah, ada yang berkaitan dengan muamalah, akhlak, bahkan persoalan kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian Rasulullah SAW memberikan jawaban. Jawabannya melalui apa? Ya melalui sabda beliau. Jawaban inilah yang kemudian diriwayatkan sebagai sebuah hadis. Jadi dalam kategori ini pertanyaan para sahabat itulah yang menjadi sebab munculnya hadis. Artinya untuk memahami maksud hadis secara utuh, kita tidak cukup hanya mengetahui jawabannya, tetapi juga perlu mengetahui apa sih yang ditanyakan oleh para sahabat. Nah, kemudian pemicu yang kedua yaitu terkait dengan peristiwa. Begitu ya. Perlu kita pahami bahwasanya Rasulullah itu bukan hanya seorang penyampai wahyu, tetapi juga merupakan seorang pemimpin. Begitu ya. Merupakan seorang pemimpin dan juga pendidik dan lain sebagainya peran Rasul yang lainnya. Karena itu muncul suatu persoalan di tengah umat. Ketika muncul persoalan, tentunya beliau tidak tinggal diam. Beliau memberikan solusi yang sesuai dengan keadaan yang sedang dihadapi, begitu ya. Nah, inilah sebabnya banyak hadis lahir sebagai respon terhadap suatu kejadian yang nyata, bukan sebagai pembahasan teori semata. Sebagai sebuah gambaran, ini contohnya terkenal sekali ya peristiwa ini. Yaitu ketika ada kisah seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah dan dia mengaku bahwasanya dia telah berhubungan dengan istrinya pada siang hari, namun di bulan Ramadan. Peristiwa ini tentu merupakan pelanggaran, begitu ya. Namun mendengar hal tersebut, Rasulullah tidak langsung mencela atau memarahinya, tetapi terlebih dahulu menanyakan kemampuannya untuk melaksanakan kafarahnya. Beliau bersabda secara bertahap ya, apakah engkau mampu memerdekakan seorang budak? Jika tidak, apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Jika masih tidak mampu, apakah engkau mampu memberi makan 60 orang miskin? Tentu hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah bersabda ataupun sabda Rasulullah ini muncul karena adanya peristiwa tertentu, yaitu pengakuan seorang sahabat yang melanggar puasa Ramadan. Kalau kita hanya membaca hukumnya tanpa mengetahui peristiwanya, kita mungkin tidak memahami mengapa Rasulullah memberikan jawaban seperti itu. Begitu ya.
Nah, coba kita melanjutkan kepada pemicu yang ketiga, yaitu kondisi atau keadaan. Sebagai seorang Rasul sekaligus pemimpin umat, Rasulullah tentu sangat memahami bahwasanya kondisi masyarakat itu dapat berubah. Ada masa ketika umat Islam itu masih lemah, begitu ya. Kemudian ada masa jumlah mereka sudah banyak dan lain sebagainya. Karena itu sebagian sabda Rasulullah disampaikan dengan mempertimbangkan kondisi umat pada saat itu. Contoh yang terkenal adalah terkait ziarah kubur. Di mana pada awal-awal Islam Rasulullah melarang umatnya untuk melaksanakan ziarah kubur. Begitu ya. Kenapa dilarang? Karena pada waktu itu banyak sahabat yang baru masuk Islam dan masih dekat dengan tradisi jahiliyah. Namun kemudian ketika akidah Islam sudah semakin kuat, umatnya juga sudah semakin banyak, Rasulullah justru membolehkan, bahkan menganjurkan untuk melakukan ziarah kubur. Kesimpulannya adalah, melalui 3 slide terakhir ini, kita telah mengetahui bahwasanya hadis dapat lahir karena 3 pemicu utama. Begitu ya. Di antaranya ada peristiwa dari para sahabat, kemudian peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat, dan kondisi-kondisi yang sedang dihadapi oleh umat Islam. Baik, setelah kita mengetahui terkait 3 pemicu ya, terkait 3 pemicu utama, pada slide berikutnya kita akan melihat contoh penerapan asbab al-wurud dalam memahami sebuah hadis secara langsung. Sehingga kita dapat merasakan bagaimana konteks itu benar-benar memengaruhi pemahaman terhadap hadis. Baik, perhatikan gambar gunung es pada slide tersebut ya. Mengapa digunakan ilustrasi gunung es? Karena sebuah hadis seringkali mirip seperti gunung es ya. Bagian yang tampak di permukaan, ya itu hanyalah teks hadis. Sedangkan bagian yang jauh lebih besar, tetapi berada di bawah permukaan adalah konteks atau asbab al-wurud yang melatar belakangi hadis tersebut. Artinya, ketika kita hanya membaca teks, sebenarnya kita baru melihat sebagian kecil dari keseluruhan makna yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW. Begitu ya. Nah, setelah melihat contoh yang nyata, bagaimana konteks dapat memperdalam pemahaman, pada slide terakhir kita akan menarik kesimpulan mengenai pentingnya ilmu asbab al-wurud dalam rangka memahami sunnah Rasulullah SAW atau manfaatnya ya. Manfaatnya kita mempelajari ilmu asbab al-wurud, apa yang bisa kita dapatkan? Di antaranya yaitu 1, memahami maksud benar. Memahami maksud secara benar maksudnya ya. Yang kedua, menghindari salah hukum. Yang ketiga, melihat kebijaksanaan Nabi. Dan yang keempat, memperkuat pemahaman. Coba kita elaborasi pelan-pelan satu persatu ya. Manfaat yang paling utama dari mempelajari konteks hadis, tentunya kita dapat menangkap pesan asli Rasulullah SAW. Seringkali hadis itu hanya berisi ataupun terdiri dari beberapa kalimat yang singkat. Namun setelah diketahui sebab munculnya, kita dapat mengetahui tujuan sebenarnya dari sabda tersebut. Begitu ya. Kemudian kita bisa menghindari salah hukum. Bayangkan jika sebuah hadis dipahami tanpa mengetahui siapa yang dituju dan dalam kejadian apa hadis itu disampaikan. Bisa saja kita menganggap hukumnya berlaku untuk semua orang, padahal sebenarnya hanya berlaku pada kondisi tertentu untuk beberapa orang saja. Karena itu para ulama selalu memperhatikan konteks atau asbab al-wurud sebelum menyampaikan hukum dari sebuah hadis. Yang ketiga, manfaatnya adalah kita bisa melihat kebijaksanaan Nabi. Melalui asbab al-wurud ini, kita bisa melihat bagaimana Rasulullah berdakwah dengan penuh hikmah. Beliau tidak selalu memberikan jawaban yang sama kepada setiap orang. Jawaban Rasulullah itu disesuaikan dengan kondisi orang yang bertanya, keadaan masyarakat, dan juga persoalan yang sedang dihadapi. Hal ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah dalam berdakwah sangatlah bijaksana, mendidik, dan selalu memperhatikan kemaslahatan umat. Dan manfaat yang terakhir adalah tentunya memperkuat pemahamannya. Dengan mengetahui konteksnya, kita tidak hanya memahami teks hadis, tetapi juga memahami alasan, tujuan, dan hikmah di balik penyampaian hadis tersebut. Akibatnya, pemahaman kita menjadi lebih utuh. Begitu ya. Nah, setelah kita mengetahui berbagai manfaat tersebut, insya Allah kita akan tarik benang merahnya ya, dari seluruh pemahaman, dari seluruh pembahasan mengenai pentingnya asbab al-wurud dalam memahami sunnah Rasulullah SAW. Di sini ada standarnya ya, standar emas ulama hadis. Maksudnya apa? Setelah kita mempelajari seluruh pembahasan tentang asbab al-wurud, sekarang kita sampai pada sebuah kesimpulan bahwasanya
terdapat 3 tahapan yang saling berkaitan ya. Tahap pertama yaitu tahap validasi suatu hadis. Disinilah para ulama terlebih dahulu memastikan apakah sebuah hadis benar-benar sahih, hasan atau dhaif melalui penelitian sanad dan para perawinya. Artinya sebelum memahami makna hadis, mereka memastikan terlebih dahulu bahwasanya hadis tersebut memang dapat dipertanggungjawabkan. Namun pekerjaan ini tidak berhenti sampai di situ. Setelah status dipastikan, mereka melanjutkan pada tahap kedua yaitu validasi makna. Disinilah asbab al-wurud memiliki peran yang sangat penting. Para ulama tidak hanya bertanya apakah ini hadis sahih, tetapi mereka juga bertanya apa sebenarnya maksud Rasulullah dalam menyampaikan hadis ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mereka meneliti sebab kemunculan hadis, situasi yang terjadi, siapa yang menjadi lawan bicara Rasul, dan apa tujuan beliau menyampaikan hadis ini. Dengan demikian, hadis difahami dengan konteks aslinya, bukan hanya berdasarkan bunyi teksnya. Begitu yang bisa kami sampaikan terkait ilmu asbab al-wurud, yaitu ilmu tentang bagaimana hadis difahami tidak hanya dari teks, tapi juga dari konteks, yaitu latar belakang yang menjadikan hadis itu tersampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.